Hai, halo semuanya. Halo, hai. Selamat datang di podcast Sikara Psikologi Kampus Ramah Jiwa dengan aku Disalaya Ramadan dari Vapet 2025. dan aku Renzalman dari Adbis 2025. Hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang kayaknya banyak dari kalian yang relate nih. Tentang apa? Jadi kita bakal ngebahas tentang manajemen Dan kita stres. di sini gak sendiri, iya kan? Betul, kita juga nggak cuma berdua nih. Kita udah ditemenin sama ahli, sama yang sudah ahli banget lah berkecimpung di dunia mental health ini. Dan beliau juga seorang dosen nih teman-teman. Dia juga seorang penulis, dengar-dengar nih. Udah pernah Mempublis sebuah buku mungkin ya. Beliau juga fun fact, beliau tuh pernah ikut ngeriset bareng Shakira COC. udah keren banget ya profilnya. Tangan dulu dong. Langsung aja kakak kita sambut Ada Pak Pak Kurniawan. Selamat datang. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, Ya, oke. jadi ini disclaimer dulu ya Pak. Jadi kita sebenarnya emang di sini pengen ngundang Bapak emang karena kita tahu Bapak ini ahli dalam bidang mental health ini. Dan kita bakal ngomongin tentang manajemen stres nih Pak. Soalnya kayaknya kalau dari ngelihat latar belakang dari kampus 4 PSDKW ini kayaknya kayak kurang lebih tuh banyak sih. Kalau menurut aku ya dari penglihatan aku tuh banyak kayaknya mahasiswa itu yang kurang bisa memanajemen stresnya nih Pak. Ya, mungkin entah karena salah jurusan atau mungkin karena kaget sama situasi yang ada di sini agak berbeda dengan kampus-kampus lainnya. Betul. Nah, mungkin buat pertanyaan pembuka kali ya Pak. Ini buat pertanyaan tuh buat gambaran juga nih ya buat teman-teman biar gak salah paham nih ya. Sebenarnya aku juga pengen tahu sih Pak, apa yang sih yang dimaksud dengan stres dari sisi biologisnya gitu Pak? Oke. Mungkin bisa langsung dijelaskan. Ini langsung dijawab aja ya. Boleh Pak. Sebelum dijawab, mohon izin saya memperkenalkan diri ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya dari Departemen Keperawatan Jiwa, Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Ya. Nah, terima kasih sebelumnya undangannya ya dari teman-teman semua yang sudah mengundang saya menjadi apa ini narasumber atau apa gitu ya. Narasumber ahli. Iya. Tapi kalau misalkan dibilang ahli, mungkin ada yang lebih ahli daripada saya ya. Iya. Mungkin saya itu tuh apa ya, punya sedikit pengalaman gitu ya, karena saya pernah kerja di rumah sakit jiwa sebelumnya. Dan sebelum saya bergabung dengan Unpad, jadi pernah mungkin menangani ya beberapa kasus yang kaitannya dengan mental health. Dan kalau di Unpad sendiri, saya bergabung di tim TPBK. Ya teman-teman mungkin tahu TPBK. TPBK itu tuh semacam bimbingan konseling, ya bimbing konseling untuk mahasiswa. Cuman kalau di sini di PSDKU itu tuh baru hanya ada di Fakultas Keperawatan, di prodi keperawatan aja mungkin ya, karena kalau di prodi yang lain kan nggak ada ya. Iya. Nggak ada yang spesialis keperawatan jiwa seperti itu. Tadi ya kalau berbicara tentang stres ya, Iya. pertanyaan pembukanya stres ya. Stres itu tuh apa sih sebenarnya gitu? Dari sisi Ya. biologisnya gitu Pak. Dari sisi biologis. Nah, di sini sebelum saya bahas terkait stres ya, saya sebenarnya ini sudah menyiapkan ya. Maaf ya, saya bawa contekan deh. Iya, nggak Gak apa-apa. apa-apa, gak apa-apa. Dia lebih valid juga mungkin. Iya. Iya. Karena kan ini ada beberapa data juga yang akan coba saya paparkan ya, Iya. terkait permasalahan yang dialami sama mahasiswa ya, terutama Betul. seperti itu. Oke. Nah, apa sih sebenarnya stres itu? Stres sederhananya seperti ini. Jadi kalian pernah nggak punya pikiran atau misalkan perasaan yang tertekan? Sering sih kadang. Iya Sering ya? jujur. Jujur sering banget. Kayak ada tugas dadakan tuh pasti kayak langsung ke pressure gitu Pak. Iya. Perasaan sulit. Iya. Ya, kalau misalkan munculnya di kepala kalian ini nih, mungkin bisa nggak sih saya menyelesaikan masalah itu gitu? Iya. Atau kalian fokus sama masalah yang sedang kalian alami ya, yang membuat kalian itu ngerasa berat. Nah, secara sederhana itu yang dinamakan dengan stres. Ya, seperti itu. Kegambar gak? Gambar. Gambar ya. Nah, jadi sebenarnya semua permasalahan hidup yang membuat kalian merasa tertekan itu namanya stres. Ya.
Stres itu kalau saya bagi, stres itu ada dua, ya. Stres itu ada yang namanya distress, ada yang namanya satu lagi eustress. Bedanya apa tuh Pak, kalau boleh tahu? Oke, kalau distress itu stres yang membuat kalian itu tuh ada impact negatif gitu, ya. Oh. Contoh ketika kalian misalkan mengalami stres, maaf ya, kalau mungkin permasalahan anak muda apa biasanya? Nggak ada uang Pak. Nggak ada uang ya? Oh iya betul. Nggak ada uang, kemudian apa? Di ghosting pacar, atau gitu ya. Banyak mungkin ya permasalahan yang kalian alami. Tadi ngerasa bahwa kalian itu tuh salah jurusan ya, Iya. ditempatkan di PSDKU, pengennya di Jatinangor, ada yang seperti itu nggak? Ya, ya. Nah itu tuh, ya. Menurut saya mungkin bukan masalah ya, tapi menurut kalian bisa jadi itu masalah. Iya. Ya kan, seperti itu. Nah kalau dikaitkan dengan tadi ada dua ya, ada distress, ada eustress. Kalau distress itu tuh yang impactnya negatif, stres yang membuat kalian menjadi terpuruk. Nah itu distress namanya, ya. Sempat dengar gak distress? Nah kalau eustress itu tuh stres yang impactnya positif, dan itu tuh biasanya jadi motivasi. Contoh kalian kan pas SMA kan pengen daftar ke Unpad ya. Iya. Apa yang kalian lakukan untuk bisa masuk Unpad? Saya tanya. Belajar pasti. Yang pasti belajar. Iya. Ada nggak yang cuman leha-leha tiba-tiba masuk Unpad? Jalur ordal nggak ada kan? Susah banget itu. Susah kan? Susah. Nah kalau eustress itu tuh seperti itu. Jadi stres yang memotivasi kita ya untuk jadi lebih baik. Tapi kalau tadi stresnya berlebihan, contohnya gagal masuk Unpad dan lain-lain, membuat kalian frustasi dan sebagainya, itu distress. Sama distress. Iya. Oh. Ini beda ya. Oke. Jadi Kalau itu bisa kayak dianggap sebagai eustress itu kayak stres yang masih dalam bentuk ringan, kitanya masih bisa berkembang kembali. Kalau distress itu lebih ke yang berat gitu, bisa dianggap seperti itu. betul. Jadi distress itu tuh nanti yang impactnya negatif. Kalau tidak ditangani itu akan muncul masalah kesehatan juga nanti. Ya, Jadi bisa lebih parah. betul sekali. Oh mungkin kayak kasus-kasus ini maaf ya, mahasiswa yang bunuh diri itu mungkin akarnya dari situ kali ya Pak? Betul. Kalau dari stres itu. Oh paham sih. Kalau misalnya kita mengalami stres itu, yang pertama kita harus lakuin itu apa sih? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita itu tuh terhindar dari stres atau gimana? Iya mungkin setelah merasa ini kayaknya aku terlalu banyak tekanan deh gitu. Terus kayak langkah pertama itu aku harus ngapain ya gitu. Berarti yang pertama kalian harus aware dulu. Yang pertama aware bahwa kalian kan di dalam tubuh kita kayak ada alarm ya. Iya. Ya. Ketika kita ngerasa bahwa kita dapat masalah dan masalah itu tuh mungkin sulit untuk kita selesaikan. Nah, itu stres ya. Iya. Nah, ketika itu muncul, kalian udah muncul alarm gitu ya, bahwa kalian nggak sanggup ngatasin masalah tadi, itu udah bagus. Berarti kalian sudah punya screening awal bahwa kalian ini saya lagi stres nih, bener gak? Iya. Ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya baru nanti muncul yang namanya manajemen stres. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian stres? Ya. Teman-teman pernah dengar ada yang namanya mekanisme coping? Oh. Iya. Tahu. Aku sempat baca sih mekanisme coping gitu. Ya, baik. Kayak misalnya orang tuh lagi stres terus dia kayak jadinya makan banyak buat ngilangin stresnya. Oke. Kalau nggak memilih buat tidur biar lari dari masalahnya kayak gitu mungkin. Oke, betul sekali. Jadi setiap manusia itu tuh punya yang namanya mekanisme coping, atau bahasa Inggrisnya mungkinnya coping mechanism. Jadi mekanisme coping itu apa sih? Mekanisme coping itu adalah respon kalian ketika kalian stres. Ya, responnya. Oh berarti kayak tubuh tuh punya alarm sendiri ya? Iya, tanpa sadar kita tuh kita lagi stres terus kita nyari sesuatu yang kita suka gitu. Kalau belajar tentang konsep stres dan adaptasi, ada yang namanya respon flight or fight.
Pernah kan kalian seperti ini, ketika kalian menghadapi stres, ada yang kabur dari masalah, ada yang dia itu tuh fight, menghadapi masalah. Apapun yang terjadi, masalah itu akan saya hadapi. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau mekanisme coping itu tuh bentuk respon kalian dalam menghadapi stres. Jadi mekanisme coping itu banyak banget ya jenisnya. Ya. Mekanisme coping itu tuh kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanisme coping yang adaptif namanya. Ya. Adaptif sama mekanisme coping maladaptif. Kalau mekanisme coping yang adaptif itu adalah bentuk mekanisme coping yang bagus. Contoh ketika kalian dapat stres, kalian stresnya biasanya apa? Tugas sih pasti Pak. Tugas ya. Tugas. Contoh ya, mahasiswa yang sederhana misalkan dikasih tugas. Ketika mekanisme copingnya adaptif, ketika kalian dikasih tugas, apa yang akan kalian lakukan? Saya tanya. Nyoba nyari tahu gimana ngerjain tugasnya itu. Oke, terus apa lagi? Nanya temen sih buat mastiin tugasnya ini bener apa enggak. Oke, bagus. Terus apa lagi? Terus nyoba ngerjain, coba trial gitu ya, Ya, untuk trial. mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu adalah contoh mekanisme coping yang adaptif atau yang positif. Jadi segala tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi itu mekanisme coping namanya. Nah, kalau hal tersebut impactnya positif tadi ya, kalian dikasih tugas nih, kalian kan kerjain. Kalau nggak bisa kalian nanya. Kalau tetap misalkan nggak bisa, kalian klarifikasi kan, atau konfirmasi ke dosennya harus seperti apa tugasnya dan sebagainya. Nah, itu positif. Tapi kalau misalkan yang maladaptif, ada namanya satu lagi yang maladaptif atau yang negatif. Iya. Nah, kalau yang negatif, contoh kalian dikasih tugas, udah kalian kerjain. Kalian misalkan nggak suka sama mata kuliahnya, kalian kabur, nggak datang ke kelasnya. Ada yang seperti itu nggak? Nah, itu tuh Sejauh ini masih aman nih. Ya, itu mekanisme coping namanya. Jadi ketika kalian dikasih tugas, ya, dan kalian lari dari tugas tersebut, nggak ngerjain, leha-leha, tahu-tahu besok dikumpulin tugasnya. Ya. Jadi kayak yang nunda-nunda kayak gitu Iya. tuh maksudnya mekanisme coping yang negatif. Iya, yang negatif. Ada banyak banget mekanisme coping negatif itu. Ya. Ada yang namanya blaming, ada displacement, ada pokoknya banyak banget mekanisme coping yang negatif itu, ya. Nah, secara sederhana saya bisa sampaikan seperti tadi. Jadi mekanisme coping ketika kalian dapat masalah dan menyelesaikannya dengan negatif, ya, kalian tiduran, nggak ngerjain, tahu-tahu besok dikumpulin, marah-marah, akhirnya stres sendiri ya. Iya. Ya kan, nilainya nanti jelek dan sebagainya. Nah, itu Makin stres ya kita. ya, itu makin stres. Jadi itu mekanisme copingnya yang maladaptif. Maladaptif dan tadi satu Yang lagi adaptif. adaptif. Seperti itu. Nah, setahu saya tuh biasanya orang-orang tuh menganggap stres ini tuh kan sebagai musuh. Padahal kan sebenarnya tadi dijelaskan ada eustress yang dimana si stres ini tuh bisa jadi motivasi gitu buat kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak memandang stres ini tuh sebagai musuh kita, tapi Iya. sebagai sinyal atau guru yang bisa mengajari kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Aku juga sebenarnya tadi agak nge-highlight kata Pak Kurniawan yang tentang flight or fight gitu Pak. Jadi kadang tuh aku kalau misalnya ngeliat stres juga kan, aduh ini kayak hal yang bakal ngebuat aku stres gitu. Lebih baik kayak dihindarin gitu. Tapi padahal itu tuh punya potensi yang bikin ngembangin diri kita. Nah, itu gimana Pak? Oke, ya. Jadi kalian sebenarnya udah merasakan ya, di Ya, posisi yang sedikit lah. seperti itu ya. Ya, ada lah. Oke. Jadi kalau misalkan pertanyaannya arahnya ke ini ya, apa tadi? Gimana cara kita menghadapi stres, menganggap stres itu bukan sebagai musuh? Oke. Oke. Gimana caranya menjadikan stres itu sahabat gitu? Iya. Iya. Jadi kayak kita ngeliat stres tuh Sebagai motivasi kita gitu. Iya, sesuatu yang harus dihadapin gitu Pak. Biar kita tuh nggak ngehindar mulu sama stres-stres yang positif Oke. gitu. Iya. Kayak kalau misalkan konteksnya seperti itu, jadi dibalikin dulu. Itu stresnya apa, yang eustress atau yang distress? Karena kalau kondisinya distress itu akan berbeda kan nanti mekanisme coping yang akan dilakukan. Kalau yang eustress mungkin itu kan sesuatu yang istilahnya positif ya. Kalian ketika tadi ya dapat tugas, mengerjakan tugas, kalian punya motivasi, misalkan pokoknya saya harus
IPK bunglon gitu ya, 4 gitu dan sebagainya. Apa yang kalian lakukan? Mekanisme copingnya kan kalian belajar ya, Iya. nyari kakak tingkat yang lebih pinter, maksudnya ya untuk membantu ngajarin kalian dan sebagainya seperti itu. Nah kalau misalkan tadi konteksnya si distress itu tuh bisa jadi kalian kan merenung dulu ya, gimana caranya untuk mengatasi masalah yang berat yang kalian hadapi. Iya, betul. Ya. Nah, ketika misalkan kondisinya tadi yang distress, yang berat, yang menyebabkan kalian jadi stressful ya. Stressful. Nah, kalian bisa melakukan yang namanya manajemen stres. Ya. Manajemen. Nah, intinya yang paling utama itu tuh screeningnya ada di kalian. Ketika kalian ngerasa bahwa ini saya lagi stres gitu ya, apa yang perlu saya lakukan? Seperti itu. Kan kalian mungkin harus tahu dulu ya, Iya. stres itu tuh penyebabnya apa? Misalkan. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Nah, penyebab serta dampak yang muncul seperti itu. Kalau penyebab, saya coba lihat karena kalian mahasiswa ya konteksnya di sini. Ini ada beberapa penelitian yang menjabarkan bahwa kira-kira stres yang dialami mahasiswa itu tuh apa aja sih? Ya contoh nih Ya. nih ya. Nih, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Limbong tahun 2002 ya, sama si Tanggang Desnelita 2002. Jadi mahasiswa di sini mengalami beberapa masalah terkait dengan sistem pembelajaran. Kalian mungkin ketika SMP atau SMA kali ya, kan sempat online ya, Oh, gara-gara SMA. Covid ya. SMA. Nah, SMA Covid gitu. Kalian menjalani sekolah itu tuh secara daring online ya, kemudian luring, kemudian sekarang hybrid, bener gak? Betul. Capek nggak sih? Ya, Lumayan. ya, Bingung juga gitu. Iya. Kayak kita harus dituntut buat beradaptasi terus-terusan. nah betul ya. Jadi dituntut untuk beradaptasi dengan konteks yang seperti itu. Ini berdasarkan hasil penelitian ya, menyebutkan bahwa ada beberapa masalah yang dialami oleh mahasiswa. Contohnya seperti kalian ya. Yang pertama, masalah yang dihadapi yaitu tugas perkuliahan yang terlalu banyak. Oh, iya. Dan kalian juga mungkin adaptasi ya dari SMA ke kuliah. Iya. Iya, betul. Ya kan? Beda banget itu tugasnya itu. Ya kan? Biasanya kalau SMA kan disuapin ya ini kayak gini, Iya. gini. Dijelasin. Kuliah nggak ada yang seperti itu. Ya, kalian dituntut untuk belajar yang namanya self learning. Ya. Jadi belajar mandiri. Ya. Jadi dosen itu tuh mungkin akan jadi fasilitator saja, ngarahin kalian. Memandu Memandu. Yang istilahnya apa yang akan membuat self improvement kalian itu tuh kalian sendiri gitu. Kita hanya men-trigger. Ini gini, ngarahin gitu. Ya, beda dengan di SMA yang kalian itu tuh disuapin. Ya, konteksnya SD, SMP, SMA, ya. Karena tadi kalian dianggapnya sebagai orang yang sudah dewasa. Benar nggak? Iya, betul. Betul. Nah, kemudian masalah yang lain apa ya? Nah, berdasarkan penelitian ini, jadi mahasiswa itu tuh tadi karena perkuliahan yang dari daring, luring, kemudian sekarang hybrid, tugas banyak, numpuk, ya. Kalian mungkin belum bisa beradaptasi, sehingga kalian nggak bisa berkonsentrasi, benar nggak? Betul. Betul. Setuju. Nggak konsentrasi, kemudian tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dosen. Iya. Mungkin dosen itu nggak semuanya clear menjelaskan ini gini nggak ada, ya. Iya. Nggak ada. Justru yang dosen pengen dari mahasiswa itu critical thinking kalian, ya. Betul. Konteksnya akan berbeda. Kemudian ada yang lain mungkin tidak yakin apakah akan mendapatkan nilai yang baik karena kalian meraba-raba, benar gak? Iya. Iya. Betul. Ya kan. Kemudian beban biaya kuliah teman-teman di sini kan beda-beda ya. Ada yang ada yang tadi mungkin punya masalah yang kaitannya dengan finansial ya. Iya. Masuk ke sini tapi contoh misalkan dengan beasiswa atau misalkan tanpa beasiswa gitu ya. Jadi otomatis masalahnya bukan hanya masalah belajarnya aja, Iya. tapi secara finansial kalian juga punya masalah di sana. Gimana caranya dapat duit ya buat bayar UKT, bener gak? Betul. Buat bayar UKT, tapi saya juga kuliah gitu, bener gak? Betul. Nah, saya punya beberapa mahasiswa di sini yang dia itu tuh kuliah sambil kerja. Ada yang di coffee shop dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa ya? Masalah yang dihadapi oleh
setiap orang kan pasti beda-beda ya. Iya betul. Nah, termasuk mahasiswa juga sama. Ya. Kemudian yang lain mungkin kurangnya waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Ya. Oh, Bener gak? Iya. paham sih kalau ini. Oke, kalian mungkin pas waktu SMA sering main banyak gitu ya. Iya. Temannya banyak. Ketika kuliah kalian mau main tapi tugasnya banyak banget. Gimana caranya kalian mau main? Bener gak? Lebih ke nggak ada waktu buat main gitu Pak ya. Ya kan? Jadi waktunya bisa lebih apa ya? Lebih terbatas dibandingkan anak SMA. Apalagi kalian kalau misalkan ada di fase-fase awal perkuliahan, mahasiswa baru, maba, ya. Kalian, ya kalau maba itu kan kalian juga ikut yang namanya PMB, kemudian kalian juga tadi masuk di mata kuliah yang istilahnya kalian baru adaptasi gitu ya. Dan ini kok beda gitu ya dengan pas waktu di SMA ya. Jadi lebih tegang, apalagi kalian dengan sistem misalkan pembelajaran yang kalian itu tuh merasa ini asing gitu dengan pembelajaran kalian sebelum masuk ke perkuliahan. Seperti itu. Kemudian tadi banyak ya ada yang bekerja sambil kuliah, itu kan beban juga ya. Jadi waktunya habis buat bekerja pas waktu mau mengerjakan tugas atau misalkan mau belajar udah capek duluan, ketiduran, akhirnya jadi nggak belajar. Ya. Kemudian apalagi ya seperti itu. Jadi itu penyebab biasanya stres yang terjadi pada mahasiswa. Ya. Ini untuk yang maba. Kalau mahasiswa tingkat akhir beda lagi. Mereka stres nanti saya bisa mudah dapat kerja nggak sih nantinya, bener gak? Betul. Lebih stres ke masa depan, Ke karir gitu Pak. ke karir. Ya. Gimana merencanakan mungkin untuk menikah sementara saya aja belum dapat kerja gitu kan? Kan kalian mungkin udah masuk ke fase dewasa awal ya, Iya. dan lain-lain gitu ya. Ya masalahnya akan berbeda. Nah, kita berbicara terkait dampaknya juga. Apa sih yang akan terjadi ketika kita stres? Itu pasti pertama sih pikirannya udah aneh-aneh pasti. Ya terus kayak kita mengerjain tugas itu jadi nggak fokus. Betul. Oke ya udah bagus ya berarti tahu dampaknya. Jadi kita bagi dua dampaknya. Ada dampak secara fisik ya, secara fisik. Ada dampak secara psikis atau mental. Kalau dampaknya ke fisik, apa yang terjadi ketika kita mengalami stres tadi? Ya, yang bisa terjadi kalau misalkan dampaknya ke fisik, contohnya tadi kita jadi lebih banyak tidur. Iya. Ada yang ini kelebihan tidur itu bisa jadi pertanda loh. Atau misalkan nggak bisa tidur, Insomnia gitu. ya. Atau misalkan makannya jadi berlebihan, atau kebalikan nggak mau makan, atau kalian ketika lagi stres, kalian itu fokus banget sama masalah itu, jadi kalian lupa mengerjakan yang lain, jadi nambah lagi masalahnya. Ya, kalau ke fisik itu tuh bisa jadi ke konsentrasi, bisa jadi ke apa, kalian mungkin jadi sakit ya, Iya, mudah sakit gitu. lebih mudah sakit ya, jadi sakit, pusing, padahal maksudnya kalian kan nggak hujan-hujanan nggak apa, tapi tiba-tiba pusing gitu ya. Iya. Karena fokus itu pikirannya ke masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Kemudian kalau misalkan ke aspek psikologis atau psikis, di sini ada beberapa hal yang bisa terjadi gitu ya ketika kita mengalami yang namanya stres. Nah, contohnya di sini ya, ada beberapa contoh yang terjadi ketika kita mengalami stres. Contohnya kita mengalami yang namanya cemas. Ya, cemas ya atau anxiety. Cemas itu adalah suatu masalah yang biasanya kita alami dan itu tuh nggak spesifik gejalanya, nggak jelas. Jadi cemas dengan takut itu tuh beda. Ya, kalau takut kan ada objeknya. Di sini ada yang takut sama kucing, nggak ada. Ada. Ondel-ondel kayak yang Ondel-ondel. Kamu takut ondel-ondel ya? Ondel-ondel. Ada yang takut sama siapa? Takut sama temennya aja. Atau misalkan takut sama bisa sama anjing. iya, sama anjing. Ada yang takut ketinggian dan lain sebagainya. Jadi kalau takut itu tuh objeknya jelas. Ya. Kalau cemas itu tuh perasaan was-was, gelisah, ya, tapi sama objek yang belum jelas.
Contoh kalian mau ujian nih, kalian cemas, saya bisa lulus nggak sih ngerjain ini gitu? Bisa nggak sih saya ngelewatin misalkan semester 1 dengan IPK yang bagus, atau misalkan tadi ya bisa nggak sih saya ngelewatin kuliah di sini misalkan di PSDKU 1 semester gitu kan, kalian was-was ya. Iya. Kalian kalau misalkan ada perasaan seperti itu dan belum jelas, itu namanya anxiety atau kecemasan. Jadi beda ya tadi konteksnya dengan takut. Jadi kalau anxiety itu lebih datangnya dari pikiran kita sendiri. Betul. Jadi nggak spesifik kalau anxiety. Jadi Kayak nggak jelas. overthinking gitu ya Pak ya? Betul. Jadi overthinking itu tuh bagian dari anxiety, ya. Nah kemudian ada yang namanya depresi. Yang terjadi selain kecemasan bisa jadi depresi. Ada yang tiba-tiba kalian dapat masalah, murung, nggak mau ngomong, ya. Ada. Ya. Ada kali ya? Iya. Buat orang-orang yang punya jiwa introvert kali ya Pak, kayak gitu. Enggak, misalkan kalian aja yang orang yang ceria gitu ya, yang cheerful gitu ya dan sebagainya, ketika kalian punya masalah jadi berbeda kepribadiannya, berubah, Iya. jadi menutup diri, ngurung diri di kamar, nangis dan lain-lain. Nah itu tuh bisa jadi pertanda depresi, ya. Jadi moodnya jadi apa ya, turun seperti itu. Kemudian yang lainnya yang bisa terjadi ketika cemas ya, dampaknya apa yang akan terjadi, yang selanjutnya itu gangguan tidur. Ini kayak sering banget nih yang dilakukan sama mahasiswa nih. Alasannya sih emang nggak bisa tidur. Padahal memang dia mungkin ada stres yang belum terselesaikan gitu. Tuh, ya, nggak bisa tidur, atau kebalikannya kelebihan tidur. Ada orang yang melarikan diri dari masalah, dia tidur terus. Hibernasi gitu ya Pak? Iya. Itu tuh justru bahaya juga, karena kan kebutuhan tidur orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Kalau kondisinya itu pada anak kecil atau bayi, itu kan tidur terus ya. Iya. Kalau orang dewasa tidur terus, itu Diomelin. bisa jadi, ya selain diomelin kan sakit ya, Iya. badan sakit, Kadang pusing juga iya, kepala. pusing, karena memang kebutuhan tidurnya beda. Nah kalau kebutuhan tidurnya terganggu di sini akibat stres, bisa jadi nanti bisa muncul bahaya yang lain. Ya, jadi banyak hal gitu yang bisa terjadi. Kemudian selain itu tuh ada yang namanya penurunan produktivitas. Jadi ketika kita stres, kita itu tuh jadi malas ngapa-ngapain. Iya. Kayak kamu relate. Ya, jadi Kayaknya. ya, kalian kan lagi banyak tugas malah jadi nggak dikerjain. Iya. Saking banyaknya jadi nggak tahu yang mana yang akan dikerjain, bener gak? Nah iya. Iya. Banyak yang Jadi relate ya kayak- di sini. Aduh, nanti dulu deh. Iya, oke. Nah dari kata nanti dulu dehnya itu tuh kayak udah nggak bakal dikerjain lagi malah. Ya, jadi malah ditunda ya, dan Iya, betul. pada akhirnya stresnya bertambah. Kemudian ada yang namanya gangguan emosional. Ada yang, iya, ada yang saya mau tanya, ketika kalian lagi stres ya, Iya. lagi stres banyak kerjaan, tiba-tiba teman kalian nyapa hai, tiba-tiba kalian jadi galak, Oh iya bisa ya. bisa. Atau kalian marah-marah ketika stres, ada yang marah-marah nggak? Banyak. Ya kan? Marah-marah, Jadi ngelempar lebih barang. sensitif ya. Iya. Ada mungkin di sini yang orang Pangandaran ketika pulang kan mungkin nggak ke kosan ya, Iya. pulangnya ke rumah. Dia punya adik di rumah, adiknya ngajak main, atau misalkan kalian lagi mengerjakan tugas ya, kalian lagi marah-marah, adiknya ngajak main, atau misalkan nanya aja, adiknya dimarahin. Atau kalian lempar barang, ada nggak? Lempar barang, merusak Kalau barang-barang itu- lain-lain ya. Tapi yang ngeselin sih kadang anak. Nah itu tuh gangguan emosi bisa muncul ya ketika kita stres. Selain itu apalagi sih yang bisa terjadi ketika kita mengalami stres? Tadi perilaku agresif, dan bisa jadi kalau tidak ditangani nanti resiko self harm sama bunuh diri. Oh iya tuh. Kesana Oke. ya. Waduh. Iya. Itu self harm. Iya self harm. Jadi inget saya dulu pas waktu kuliah, pas waktu di Jakarta itu tuh ada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi ya, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi itu tuh dia ambisius, orang tuanya ambis ya, ambis, pokoknya anaknya harus jadi juara, IPK-nya harus bagus dan lain-lain. Tapi dia nggak tahu gitu. Ketika masuk kuliah kan saingannya banyak ya. Iya betul. Dia ngerasa mungkin pintar. Ketika masuk kuliah ada yang lebih pintar lagi. Iya betul. Sementara mungkin itu bukan jurusan yang dia Inginkan, sukai gitu. Dia pengen mah mungkin ke jurusan yang lain, dipaksa sama orang tuanya ke sana.
akhirnya dia pendam, dia kerjakan mungkin tugas-tugas tapi ngerasa bahwa itu tuh berat gitu ya untuk dikerjakan. Dia mau curhat, cerita sama orang tuanya malah dimarahin. Akhirnya apa? Akhirnya bunuh diri, gantung diri. Ya, karena dia ngerasa bahwa gak ada orang yang bisa bantu dia. Hopeless seperti itu. Terus sebenarnya aku juga pengen nanya sih Pak. Soalnya kan stres itu kan pasti ada tingkat-tingkatannya kan ya. Terus kalau misalnya kayak kita udah ngerasa stres kita tinggi tuh, kita harus ngapain? Dan kadang kita tuh kayak nggak nyadar Pak. Kalau misalnya kita tuh udah stresnya tuh udah bener-bener sampai pengen bunuh diri, udah ya, ada itu kayak udah kepikiran. dia mulai kepikiran kayak aduh kayak hidup buat stres ngapain ya? Gitu. Terus itu kita tuh cara ngenalin stresnya itu udah di tingkatan yang harusnya emang udah ditanganin sama orang yang ahli itu gimana Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian itu tuh kalian udah di atas 17 tahun belum? Udah. Mahasiswa udah ya? Sudah. Mahasiswa itu sebenarnya bisa melakukan yang namanya self checking pakai instrumen ya. Ada instrumen namanya SRQ. Kalau untuk kelompok umum ya. Nah, SRQ itu kalian coba isi ya di sana. Itu tuh untuk screening sederhana dulu. Contoh ya, saya kasih tahu misalkan screeningnya. Nah, ketika kalian ngisi SRQ, di sana banyak jawabannya yang mengarah bahwa nilai SRQ-nya tinggi. Nah, berarti kalian udah, wah ini kayaknya punya masalah nih. Ya, kalian deteksi sendiri dulu misalkan pakai itu. Setelah itu, kalian kan mungkin akan akan punya mekanisme coping tadi, ya. Apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian punya masalah itu? Bisa jadi kan kalian menyelesaikan masalahnya, meminta bantuan dan sebagainya. Kalau itu selesai, berarti sebenarnya si tingkat stresnya itu tuh mungkin nggak tinggi. Kalau masih bisa diselesaikan, ya sama diri kalian, minta bantuan orang lain, ke keluarga, ke teman dan lain-lain. Berarti stresnya masih rendah sebenarnya. Tapi kalau itu kalian anggap berat, kalian udah cerita kemana-mana ya, kalian udah minta bantuan dan lain-lain, nah itu perlu yang namanya bantuan ya. Nah justru yang bagus itu tuh orang yang ketika dia punya masalah, dia punya yang namanya help seeking behavior. Help seeking behavior. Ya, help seeking behavior itu tuh apa? Help seeking behavior itu tuh kemampuan kita untuk mencari pertolongan. Ya, kalau di kampus saya kan ini sempat kolaborasi ya sama dosen psikologi gitu ya, dosen psikologi karena saya basicnya kan keperawatan jiwa ya. Nah teman saya dosen psikologi, dia punya kayak strategi gitu ya untuk mahasiswa, ada namanya P3LP. Kalau yang di psikologi ya, P3LP itu tuh pertolongan pertama pada luka ini psikologis. Ya seperti itu. Tapi kalau keperawatan itu beda lagi. Kita ada pengkajian, ada asuhan keperawatan namanya. Keperawatan ya. Dari mulai proses pengkajian, mengkaji kira-kira masalahnya apa sampai nanti ke gimana caranya mengatasi masalah itu sampai ke evaluasi. Seperti itu. Ya. Jadi tadi sebenarnya udah bagus ya ketika kita aware bahwa kita itu tuh punya masalah, kita mau mencoba untuk ngatasin masalah itu tuh itu help seeking behaviornya udah bagus. Nah kalau tadi konteksnya kan baru deteksi ya, deteksi sampai kalian itu tuh mungkin menyadari bahwa ya saya kayaknya punya masalah ya, ada yang seperti itu mungkin saya punya masalah. Baru nanti misalkan kalau deteksi itu tuh ngerasa belum, kalian ngerasa ragu-ragu dan sebagainya, kan kalian mau minta bantuan orang lain ya. Contohnya bisa ke perawat jiwa, ke psikolog, atau ke psikiater kalau udah parah banget. Yang kalau psikiater nanti dia ke obat biasanya, ya. Nah itu nanti bisa di assess itu apa ya bukan didiagnosa tapi di assess itu tuh dikaji gitu, dikaji. Bahasa lainnya apa ya, dikaji itu tuh dilakukan assessment gitu ya. Nah dikaji, ketika dikaji nanti diidentifikasi dulu dari stres yang muncul itu tuh munculnya apa, ansietas nggak. Kalau ansietas nanti dilihat
dia dikasih misalkan entah itu instrumen atau wawancara, ansietasnya level berapa? Tadi kan seperti itu ya. Iya. Kalau contohnya ansietas, dia ada di level berapa? Rendah, sedang, berat atau panik. Nah, kalau ansietasnya udah sampai di level panik itu tuh perlu pertolongan. Karena kalau di levelnya panik itu disuruh, ayo kamu loncat, akan loncat. Ya. Separah itu ya. Nah, bisa lebih parah, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dia yang munculnya depresinya sama, nanti akan diukur depresi ringan, sedang, berat dan lain-lain. Ya, seperti itu. Tapi dampak yang ditimbulkan itu bisa datang bersamaan, kayak misalnya depresi tapi ansietas juga itu bisa, atau memang hanya satu? Bisa. Saya jawab bisa. Kenapa bisa? Karena tadi ya, penyebabnya aja bisa dari banyak faktor. Kan stres itu kan bisa jadi, mungkin kalian bukan hanya stresnya, contoh mahasiswa, stresnya kan bukan hanya kuliah doang ya. Bisa jadi biaya kuliah, bisa jadi kalian gak cocok sama teman kuliah, Betul. musuhan sama teman kuliah, bisa jadi itu kalian gak nyaman gitu di tempat kuliah. Atau misalkan bisa jadi masalahnya dengan orang tua ya, atau misalkan masalahnya, jadi kan bisa jadi permasalahan itu tuh bukan hanya satu, jadi multi faktor, jadi banyak ya, pengalaman yang tidak menyenangkan dan sebagainya, masalah ya. Jadi kalau misalkan kondisinya banyak seperti itu tadi ya, pertanyaannya apa, dampak atau apa Tadi itu bisa datangnya itu secara bersamaan apa enggak? bisa, saya bilang bisa ya. Dan sebenarnya kita sendiri yang bisa mendeteksi ya. Berarti dari dirinya kita juga harus lebih aware gitu ya Pak sama stresnya ini. Tadi kan dijelasin kalau misalnya salah satu cara supaya kita mengurangi stres itu berbicara sama orang. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa ngobrol, ngasih tahu ke orang tersebut kalau kita tuh lagi ada masalah atau stres, tapi nggak kelihatan kayak lagi ngeluh gitu. Ya. Karena kalau misalnya terlalu sering bercerita itu kan jadinya kayak teman kita tuh malah kayak kamu ngeluh mulu Iya. gitu. Aku juga stres mulu. Jadi kesannya kalau kayak gitu oversharing ya. Iya. Ya. Jadi oversharing. Adakah tips supaya ketika kita mengeluhkan sih, sebetulnya memang mengeluhkan tapi nggak kelihatan kayak ngeluh banget gitu? Oke. Jadi masalah penyampaiannya sih. Nah ini mungkin tips ya, jadi ya. Iya. Tips dari saya. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah, mengeluh atau curhat boleh nggak? Boleh sebenarnya, boleh. Cuman yang harus kalian perhatikan, lihat siapa yang kalian akan ajak curhat. Ya. Jadi kalau curhat itu tuh jangan ke sembarang orang. Kalau curhat ke sembarang orang, misalkan di sini nih ada 12 orang atau misalkan ada 20 orang. Kalian punya masalah, kalian curhat ke 20 orang. Wow. Oversharing. Iya. Yang ada apa? Yang ada jadi nambah masalah. Kalian nanti dijulitin sama teman-teman yang lain. Nah, bener gak? Benar setuju. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kalau mau curhat boleh, tapi jangan ke sembarang orang. Ke orang yang benar-benar kalian percayai. Bisa orang tua, bisa teman, tapi kalian udah paham, oh ini kayaknya dia bisa jaga rahasia. Ya, atau kalian cari orang yang memang benar-benar, wah, ketika saya cerita, ini bisa jadi kita dapat solusi dari dia. Nah, caranya seperti itu. Jadi jangan ke sembarang orang. Kalau kita cerita ke orang yang tepat, orang itu nggak ngerasa berat dengar cerita kita, ya, nggak ngerasa bahwa lu teh kayak jadiin gue tong sampah ya gitu ya, ya buat cerita ya, bener gak? Ya, jadi pasti akan berbeda responnya, ya, barangkali jadinya akan, oke, kamu sepertinya punya masalah yang berat ya, ada yang bisa saya bantu, gitu, jadi akan beda responnya. Berarti itu ngaruh ke lingkungannya juga berarti apa? Jadi kita harus bisa mungkin lah cari healthy relationship-nya itu. Pinter-pinter nyari temen itu betul ya. Kadang kan dari dirinya kita kayak udah kita aware nih, kita yang punya kebiasaan baik, terus kita bergaul sama orang-orang yang kurang banget lah. Jadi kan kadang kebawa-bawa gitu ya Pak. Jadi bisa sebenarnya dari faktor lingkungan ya, dari faktor lingkungan. Kalau kalian tadi mau cerita ya, faktor lingkungan yang nggak mendukung, mendingan kalian cari
yang mendukung. Karena kan bisa jadi kalian salah circle. Pernah ngerasa nggak sih kalian salah circle gitu? Cewek biasanya nih Kebetulan. Ngomong tapi nggak nyambung gitu sama Iya. temennya gitu ya. ngomong Barang- dising-dising. kalian nggak cocok gitu. Kalau zaman SMA kan kalian banyak teman itu. Iya betul. Bisa jadi ketika kuliah itu kan kalian udah tahu, oh kayaknya ini nggak satu visi dengan saya. Jangan dipaksain. Circle-nya nanti jadi yang namanya toxic, Oke. ya. Jangan ngerasa bahwa kalian harus punya teman yang banyak banget. Buat apa? Cari teman tapi yang berkualitas. Jadi konteksnya udah berbeda. Kalau di usia yang lebih dewasa, ya kan, tumbuh kembangnya udah beda. Iya betul. Seperti itu. Jadi kita sebelum sini sempat ada riset juga. Jadi kita menemukan data katanya teknologi itu tuh dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental pada Gen Z. Nah, gimana cara kita itu betul gak sih? Terus kalau misalnya betul tuh gimana caranya kita supaya bisa tetap memanfaatkan teknologi tapi tetap sehat secara mental juga gitu? Iya. Yang pertanyaan. Terus tahu aku juga dampaknya tuh ada kegangguan tidur juga pak. Jadi sebenarnya aku juga pernah ngerasain kali ya kayak keseringan pakai gadget gitu dari pagi sampai malam, terus kayak malamnya malah susah tidur gitu pak. Kalian jadi maksudnya sering scroll ya, Iya, scroll entah sosial IG, media. ya TikTok dan sebagainya gitu ya. Jempol tuh candu banget kalau scroll. Gak bisa berhenti ya. Sekali scroll udah keterusan sampai tiba-tiba malam gitu. Iya. Terus kadang kitanya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba capek aja. Iya. Jadi kalau memang ya berdasarkan penelitian itu tuh sebenarnya ada dampak positif sama negatif ya dari gadget atau teknologi. Kalau dampak positifnya kan kalian lebih banyak ya dapat ilmu, nggak hanya dari dosen, bener gak sih? Kalian udah bisa dapat ilmu duluan. Barangkali kalian juga di sini ada yang pakai AI ya, chat GPT dan sebagainya, bisa jadi kalian Semuanya kayaknya. banyak gitu ya dapat, Semuanya. iya dapat banyak info dari sana. Tapi tadi ada dampak negatifnya juga. Kalau misalkan yang namanya sesuatu itu kan memang harus sesuai porsinya ya. Iya. Kalau misalkan tadi berlebihan porsinya tadi ya, yang istilahnya kita harusnya main HP scroll itu tuh dibatas misalkan sejam atau 2 jam, tapi kan susah ya. Iya, susah banget. Nah, kalau misalkan yang namanya berlebihan seperti itu tuh akan muncul banyak masalah nantinya. Ya. Nah, di sini biasanya permasalahan apa sih yang dialami sama Gen Z gitu ya? Gen Z ya. Yes. Oke, Gen Z ya. Kalau misalkan Gen Z itu apa sih masalah yang ada kaitannya dengan media sosial dan teknologi? Sini ada yang namanya kecemasan sosial, ya. Kemudian ada yang namanya literasi digital yang rendah. Nah, Kalian kemakan hoax gitu ya, Iya, cepet, betul. cepet banget kemakan hoax, gitu. Padahal cuma scroll doang. Iya, Ya nggak tahu, jadi benci sama orangnya nggak tahu kalian itu siapa. Oke? nggak riset juga dulu. Iya. Kemudian ada yang namanya ketergantungan media sosial. Tadi ya. Pokoknya banyak banget. Kalau dulu ya pas waktu saya kuliah kan nggak muncul istilah-istilah baru. Sekarang kan banyak, ada yang namanya nomofobia. Kalian nggak bisa lepas dari HP. Ada yang namanya gadget addiction. Ada yang namanya apa ya? Pokoknya banyak gitu jenis-jenisnya. Nah, ini ada beberapa contoh masalah yang dialami sama mahasiswa. Contohnya ketergantungan gadget. Apa aja sih contohnya? Kalian FOMO, pernah dengar FOMO nggak sih? Sering ya? Missing out. Jadi ketika bangun tidur yang kalian cari itu tuh bukan cuci muka, bukan gosok gigi, bukan apa, tapi HP. Nyari HP duluan. Gitu nggak sih? Ngerasa nggak? Ya kan? Kadang iya. Kadang kayak lihat jadwal gitu malah keterusan gitu buka media sosial. Iya, jadinya nggak sholat ya. Sholat subuh gitu. Atau misalkan bisa jadi karena kalian buka medsos ya, kalian jadi nggak sarapan, tahu-tahu telat kuliahnya. Pas sudah mepet-mepet baru berangkat. Malah nggak mandi bang. Iya, mana ke mandi ya. Nah, berarti FOMO atau kalian takut ketinggalan. Perasaan takut ketinggalan secara berlebihan itu bisa jadi muncul masalah kesehatan jiwa nantinya. Kemudian ada yang di sini oversharing ke medsos, curhat di medsos, upload foto di medsos, kemudian kalian caption saya lagi ada di sini bla 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 gitu ya, kalian pamer dan lain-lain. Itu lama kelamaan bisa jadi masalah kok.
Oh gitu. NPD pernah dengar? Oh, Narcissistic iya, kayaknya Personality ini Disorder. lagi sering dibahas nih NPD. Nah, NPD-nya Iya. bisa jadi, atau misalkan muncul masalah yang lain itu tuh kalian haus validasinya. Kalau zaman sekarang ya, Iya, ada. pansos dan sebagainya ya. Haus Nah, itu pujian. dari yang kecil-kecil kayak gitu nanti dicicil jadi masalah kesehatan jiwa. Ya. Nah, kemudian cyberbullying. Nah, cyberbullying itu tuh bisa kalau kalian buka medsos, kalian takut nih sama orang di dunia nyata. Nah, Kalian serangnya di dunia maya, ya. Jadi kalian punya fake account, second account, yang itu tuh dipakai untuk menyerang orang. Anonimus ya, betul lagi. Itu bullying, cyberbullying. Atau kalian, maaf ya, pacaran misalkan. Ketika pacaran putus, sebar misalkan foto-foto porno pacarnya dan lain sebagainya pas waktu pacaran. Nah, itu cyberbullying juga. Oh, itu termasuk sama. Iya. Tapi bisa jadi lebih parah ya itu. Iya. Ya itu kan kekerasan seksual nanti. Iya, betul. Ini banyak, pokoknya banyak banget. Kalian tadi kalau misalkan gadget addiction, ya bisa jadi itu tuh ke masalah kesehatan yang lain, ke fisik. Enggak. Juga. Mata rusak matanya, kadang mata jadi kedipnya cepet banget. ya bisa ke mata, ke konsentrasi dan lain-lain. Kurang Jadi banyak. fokus sih biasanya. Jadi kayak gampang ke-distract gitu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, berarti kalian yang harus tahu, oh ini saya udah overuse nih. Jadi kalian harus membatasi sendiri. Ya, oh ini udah berlebihan, udah nggak bener nih, mendingan olahraga dulu. Ya, atau mendingan kalian ketika mau tidur, HP-nya dijauhin dulu, matiin dulu. Ya. Oh, WC. Kejauhan itu. Itu Ya kan yang kejauhan penting jauh kayaknya. gitu ya Pak. Iya. Oke, ada lagi? Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga kali ya Pak ya. Aku sih pengen minta pendapat pendapat Bapak, aku juga minta tips dari Bapak tentang remaja atau Gen Z lah buat mahasiswa ini. Apa sih pesan atau motivasi lah gitu? Pesan motivasi terakhir dari Bapak sebelum podcast ini selesai. Ini mau pesan dulu atau mau saya kasih tips dan trik dulu terkait manajemen stres? Tipsnya dulu. Oh, tips dulu ya. Baru akhir pesan. Iya. Jadi kalau kalian ini kan mahasiswa pasti tadi ya punya banyak permasalahan, kalian itu tuh karena masuk quarter life crisis. Ya, jadi banyak banget masalah yang dialami oleh remaja. Kalian kan remaja yang mau masuk ke tahap dewasa awal. Iya. Transisi ya. Tadi ya, masalahnya dengan teman, masalahnya dengan perkuliahan, masalahnya dengan orang tua, masalahnya dengan siapa lagi ya, dengan pacar dan sebagainya gitu ya, dengan pasangan atau misalkan dengan saudara dan sebagainya ya. Nah, ketika muncul masalah itu ya, berarti mahasiswa perlu yang namanya yang namanya manajemen stres sama manajemen beban. Manajemen beban, stres beban. Manajemen stres sama manajemen beban. Manajemen stres itu apa? Segala macam upaya yang bisa kalian lakukan untuk ngatasin stres. Nah, manajemen stres itu banyak banget caranya. Ada yang ketika stres kalian healing, dengernya? Iya. Healing atau misalkan piknik atau misalkan apa? Jalan-jalan. Self-reward. Nah, self rewardnya apa? Makan yang enak dan sebagainya. Ketika kalian stres, kalian tidur. Ya itu tuh mekanisme coping. Tapi kalau kebanyakan itu malah nambah stres. Jadi yang bagus itu tuh yang sesuai gitu. Atau kalian ketika punya masalah, misalkan kalian melakukan sesuatu yang bisa mengurangi stres tadi, ya, dengan berbagai macam cara tadi yang positif, ya. Kalau misalkan saya lagi stres, misalkan journaling, nulis, ada yang seperti itu. Atau misalkan malah nambah stres ya. Bagi beberapa orang mungkin iya. Nambah stres ya. Kalau yang enjoy mungkin Iya, yang suka literasi paling nulis. Kan yang introvert mungkin nggak suka cerita ya sama orang ya. betul. Bisa jadi itu salah satu. Journaling itu salah satu Caranya ya? cara. Biasanya punya buku daily juga tuh. Diary ya. Kemudian apa lagi? Diary. Kemudian ada beberapa teknik manajemen stres. Kalau di keperawatan kita bisa ada yang namanya afirmasi positif. Pernah kan kalian bercermin, ngaca,
kalian ngerasa bahwa ini berat, ayo kamu bisa, itu afirmasi positif ya. Kayaknya dia sering nih. Sering ya, saya bisa, saya pasti lulus ya. Itu tuh bentuk penguatan seperti itu. Afirmasi positif itu masuk manajemen stres loh. Kemudian apalagi ya, saya coba lihat ya, ada beberapa sebenarnya manajemen stres yang bisa dilakukan sama mahasiswa. Jadi tadi kamu udah menerapkan salah satunya, afirmasi positif kepada diri sendiri. Dia ngaca kayak aku ganteng banget nih gitu. Oke. Gitu kan. Itu kayak lebih ke NPD sih daripada ke afirmasi positif. Oke, ada yang namanya guide imagery ya, atau bahasa lainnya hipnosis imagery. Itu agak susah ya, itu mah harus profesional. Hipnosis 5 jari itu orang keperawatan atau psikolog bisa kayak gitu. Ada CBT, namanya CBT Cognitive Behavior Therapy. Ada yang namanya manajemen marah. Ada relaksasi. Tadi kalian misalkan lagi stres ya, ini kan tegang ya, Iya. dipijat, itu tuh salah satu ya, dipijat, jalan-jalan, kalian istirahat, melihat pemandangan yang indah. Atau kalau perempuan apa? Mandi. Stres apa? Makeup katanya. Kalian buka HP, buka Shopping. ya belanja itu mekanisme coping ya. Tapi kalau belanjanya kebanyakan nanti nambah utang, malah pinjol, itu jadi stresnya ya. Seperti kalian main ke mall atau misalkan main kemana, jalan-jalan aja nggak usah beli misalkan, itu tuh udah mekanisme ya. Apa namanya, udah manajemen stres. Nah, ada yang namanya manajemen beban. Nah, kalau manajemen beban berarti gimana caranya kalian untuk ngurangin beban supaya kalian gak terlalu berat. Manajemen beban itu tuh banyak. Ketika kalian misalkan punya nih seperti ini, saya biasanya menerapkan yang namanya job analysis kalau di rumah. Job analysis itu seperti ini. Kalian kan banyak ya tugas dari sekolah, pekerjaan di rumah, kemudian tugas kelompok dan sebagainya. Nah, kalian nggak tahu yang dikerjain itu tuh yang mana duluan. Iya. Nganggap semuanya penting, Betul. benar nggak? Betul. Ya. Iya. Nganggap semua yang ini penting. Pada akhirnya apa? Kalian stres sendiri jadi kerja. Iya. Nah, kalau kalian pakai job analysis tadi ya, manajemen beban, yang bisa kalian lakukan apa? Kalian prioritaskan dulu. Satu, prioritaskannya pekerjaannya itu apa dulu? Kalian bagi-bagi dulu. Gitu ya? Iya, bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Ini pekerjaan rumah, ini kerjaan, ini pekerjaan kalian sebagai mahasiswa. Oh iya. Pekerjaan rumah apa? Contoh. Cuci baju. Ngepel. jemur. Anak kosan aja. Kalian anak kosan mungkin ya? Iya, sapu-sapu. Nyuci baju, beli makan, terus apa lagi? Cuci piring, masak. Nyuci piring, masak, Jemur ya. baygon. Ya. Dan lain-lain gitu ya, banyak ya. Penting. Nah, kemudian ada pekerjaan yang dari kampus. Contohnya tugas kuliah ya, tugas kelompok, tugas individu, yang itu tuh banyak mata kuliah. Iya, betul. Benar gak? Betul banget. Kemudian ada tugas yang itu tuh dari pekerjaan kalau kalian misalkan sambil kerja juga. Entah itu kalian magang, Di organisasi. ya, atau kalian tadi organisasi ya. Organisasi, Freelance juga bisa ya. freelance dan sebagainya. Banyak yang mana yang akan kalian kerjakan duluan. Nah, nanti kalian yang pertama kalian lakukan adalah prioritas kalian apa dulu. Kalau saya biasanya susun tadi pekerjaannya apa dulu, kemudian bikin prioritas, bikin jadwal dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu Minggu saya akan kosongkan. Itu buat saya healing. Ya, supaya nggak gila. Jadi kalian fokus di hari-hari itu, kemudian kalian bikin list yang mana yang pekerjaan yang mendesak itu yang kalian dulukan. Satu, pekerjaan yang mendesak. Yang kedua, pekerjaan mana yang kalian anggap kalian tidak bisa selesaikan sendiri dan kalian nggak tahu cara mengerjakannya. Contoh misalkan tugas kelompok atau tugas individu yang berat, kalian kan akan mencari bantuan ya, orang yang lebih bisa, yang bisa ngajarin, itu kan ngurangin stres. Nah itu. Kemudian ada pekerjaan yang bisa didelegasikan. Contoh pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah kalian ngekos nih. Iya, betul. Kalian kudu ngerjain tugas dari kampus yang begitu banyaknya, tapi cucian kalian segunung.
laundry solusinya. Nah, betul. Solusinya misalkan laundry. Benar gak? Itu kan berkurang stresnya. Ya, Kalian laundry. Terus ketika kalian laundry ya, waktu kalian untuk biasanya perempuan nih. Perempuan itu kan senang nyetrika ya. Nyetrikanya 2 jam. Iya betul. Ya, mengerjakan tugas kuliahnya 15 menit. Jadi lebih lama. Padahal bukan prioritas nyetrika itu. Misalkan ya, itu bisa aja di laundry kalau memang nggak keburu. Atau misalkan tadi, kalau misalkan kalian tugasnya yang kaitannya dengan apalagi yang kaitannya dengan pekerjaan domestik. Domestik itu tuh pekerjaan rumah sehari-hari. Contohnya masak. Ya. Kalau kamu masak menghabiskan waktu 3 jam atau 4 jam, sementara kamu deadline 23.59 harus kalian harus mengerjakan tugas, harus upload. Sementara itu tuh udah jam 8 malam. Kalian masih masak. Ya, atau misalnya masaknya udah selesai, kalian kenyang, tidur, tugasnya nggak dikumpulin. Iya. Karena deadline. Daripada seperti itu kan bisa jadi kalian beli aja masakan yang udah jadi, Iya Setuju. betul. makan langsung, Dari free order. berkurang. Ya, jadi kan berkurang waktunya. Itu manajemen beban namanya. Ketika kalian nggak bisa tadi minta bantuan orang yang bisa, ya. Kemudian apalagi ya? Kemudian kalian tadi setelah buat prioritas, kalian tentukan tadi yang mana yang berat, mana yang harus dikerjakan dulu. Karena sebenarnya bukan orang lain yang menentukan ini yang berat, enggak. Kalian sendiri yang tahu. Iya, betul. Oh, ini kayaknya ini berat nih. Ini yang harus saya selesaikan. Jadi lagi-lagi ngeliat ke diri kita ya. ya. Kita juga harus self aware sama keadaan diri kita. Kalau misalnya udah gak sanggup, ya minta tolong lah. Oke. Nah, berarti yang terakhir tuh pesannya nih Pak, Oke. buat Gen Z yang aware sama mental health. Oke. Jadi terakhir mungkin dari saya kebanyakan ya ngomongnya ya. Enggak ya. Jadi Ilmu daging Pak. Iya, yang Iya. daging gitu. Jadi kalau misalkan untuk kalian ya, ketika kalian punya masalah, ya masalah itu tuh wajar. Semua manusia pasti punya masalah, Tuh. ya. Yang bisa kalian lakukan ketika kalian punya masalah, kalian tadi identifikasi dulu masalahnya. Kalau itu bisa kalian selesaikan sendiri, itu kalian selesaikan. Tapi kalau ngerasa bahwa itu tuh berat, kalian harus mencari bantuan. Tadi kuncinya adalah help seeking behavior. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Betul, jangan Karena ragu. kadang ada orang yang merasa gak enak buat minta bantuan. Nah, setuju. Jangan ragu, intinya itu guys. Betul, ya. Jadi kalau kalian punya masalah ya, kalian misalkan mahasiswa nih punya masalah dengan tadi akademik dan sebagainya, kan kalian punya dosen wali. Iya, Atau misalkan ada masalah, ada konflik dan lain sebagainya yang nggak bisa selesai dengan dosen wali, masalah itu tuh berat, kalian bisa naik nanti. Kan dari orang tua dulu kalau nggak selesai misalkan ke dosen wali, dari dosen wali misalkan nanti bisa jadi ke tim TPBK Unip misalkan. Ya, kalau itu masalahnya berat ya. Kalau masalahnya tadi kaitannya dengan kekerasan dan yang lain seperti itu ya. Jadi harus meningkatkan help seeking behavior. Itu teman-teman. Tuh. Jadi sebelumnya terima kasih banyak atas ilmu-ilmu barunya Iya, Pak. Bapak. Terima kasih. Sama-sama ya. Mudah-mudahan Iya. apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nggak berasa banget, kita udah ngomongin kayaknya udah lebih dari 30 menit kayak Pak. Iya, Tapi sebenarnya kalau misalnya diajak ngobrol sih, aku sih masih banyak pertanyaan ya. Cuman karena emang waktunya belum memadai, jadi harus dicukupkan. Sebenarnya juga tadi kan kita udah banyak belajar tentang hal bagaimana cara manajemen stres, terus apa aja stres di yang dialami oleh Gen Z itu sendiri, dan juga dampak-dampaknya tadi yang udah Bapak sampaikan. Nah, terima kasih ya Pak. Jadi terima kasih Sama-sama Bapak, ya. terima kasih buat Mudah-mudahan. teman-teman yang udah nonton juga. Betul. Jangan lupa pantengin terus IG kita di @sikara. 25. Iya. Nah, jangan lupa follow ya teman-teman. Oke. Bye. Makasih ya Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Bapak atas waktunya. Ya maaf ya.